Shalom saudaraku. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya mengenai iman. Masih mengenai iman. Kita mau belajar, kita mau merenungkan kembali iman dari Abraham. Kita masuk ke dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saya ulangi sekali lagi, Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-17 berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Wow, luar biasa ya. Abraham memiliki iman yang begitu luar biasa. Tidak aneh kalau dikatakan iman Abraham begitu luar biasa. Abraham adalah bapak orang beriman. Bisa bayangkan ya, sejak usia Abraham 75 tahun, Abraham menerima janji Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan akan membuat keturunan Abraham seperti banyaknya pasir di laut, seperti banyaknya bintang di langit. Begitu banyaknya pada saat usia Abraham 75 tahun. Abraham dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Dan yang begitu luar biasa, Abraham menunggu 25 tahun. Dan Tuhan selama 25 tahun itu Tuhan terus mengulangi perkataan janjinya kepada Abraham. Sampai kemudian tergenapi ketika Abraham berusia kurang lebih 100 tahun. Pada saat Ishak lahir melalui Sarah yang telah mati haid. Luar biasa Tuhan, begitu luar biasa. Dan Abraham menerima janji Tuhan itu juga dengan iman yang luar biasa. Tentu ini karena anugerah dari Tuhan. Bahkan kemudian Tuhan menyatakan sendiri bahwa dari Ishaklah keturunanmu yang dijanjikan kepada Abraham itu akan terjadi. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Iman Abraham ini begitu sejati, percaya dan taat penuh kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berkata untuk membawa Ishak jadi korban bakaran persembahan bagi Tuhan, Abraham tetap taat, tidak berbantah dengan Tuhan, tidak berdebat dengan Tuhan. Kita bisa melihatnya di Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ke-14. Tidak ada tuh perkataan dari Abraham, Tuhan, Engkau katakan melalui Ishak akan menjadi keturunanku, akan membuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Engkau tiba-tiba minta ini jadi persembahan untukmu. Abraham tidak berbicara seperti itu. Abraham tidak berkomentar, Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Abraham percaya, walaupun dia harus menunggu begitu lamanya untuk mendapatkan Ishak. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan janjinya bahwa melalui Ishak lah keturunanmu akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Tapi kemudian pada saat Ishak beranjak besar, Ishak diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Abraham bisa protes sama Tuhan, tapi tidak dilakukannya. Abraham tetap taat. Alkitab mencatatnya, Abraham tidak menunda-nunda. Keesokan paginya, Abraham langsung berangkat dengan Ishak dan dengan dua hambanya untuk pergi ke tempat yang Tuhan sudah perintahkan. Ini luar biasa. Abraham tidak berlama-lama. Langsung besoknya di Kejadian pasal ke-22 ayat yang ketiga berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Luar biasa ya. Luar biasa ketaatan Abraham. Luar biasa iman Abraham. Dan kita coba pelajari lagi. Iman Abraham ini begitu sejati. Ketika dia mendekati tanah yang dituju, Abraham itu berkata kepada hambanya untuk menunggu di situ.
Jadi kemudian Abraham naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi bersama Ishak. Dan pada saat dia ingin naik bersama Ishak untuk mempersembahkan Ishak di atas, Abraham menyuruh kepada hambanya untuk tunggu di situ. Dan lihat kalimat ini. Ini kalimat luar biasa yang keluar dari mulut Abraham. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5 berkata demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lihat kalimat ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, pergi ke tempat di mana Isa akan dikorbankan gitu ya. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Kami akan sembahyang. Nah, kalimat yang terakhir ini begitu luar biasa. Sesudah itu kaminya siapa? Abraham dan Ishak. Kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Abraham sungguh percaya bahwa dia akan kembali menemui dua hambanya itu bukan sendirian. Tapi Abraham benar-benar memegang janji Tuhan melalui Ishak akan dibuatnya keturunan-keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Sehingga Abraham percaya dia akan kembali lagi menemui dua hambanya itu bersama dengan Ishak yang hidup. Kami akan kembali kepadamu. Luar biasa ya. Artinya Abraham benar-benar percaya bahwa dia akan kembali bersama Ishak. Abraham masih pegang janji Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan bahwa melalui Ishak akan lahir keturunan-keturunan yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Abraham percaya dan beriman kepada Tuhan. Maka tanpa ragu, ketika Ishak bertanya, "Di mana korbannya ayah?" Kita bisa melihatnya di Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," sahut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat yang ke-8, perhatikan. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Luar biasa. Sekali lagi dalam peristiwa ini Abraham menunjukkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Tuhan. Dia nyatakan dengan tegas kepada Ishak bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Dia tetap pegang janji Tuhan bahwa melalui Ishak akan lahir keturunan-keturunan yang akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Maka dia sangat percaya. Dia percaya Tuhan yang akan menyediakan korban bakarannya. Dia juga percaya dia akan kembali menemui dua hambanya itu bersama-sama dengan Ishak. Ini adalah iman yang luar biasa. Mari kita pelajari dari Abraham. Iman berarti percaya, berarti taat untuk terus lakukan dan setia mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saatnya berubah.